Berkaca dari kisah Yusuf, di mana Tuhan meletakkan mimpi kepadanya, dan mimpi itu memiliki pengertian bahwa Yusuf akan menjadi pemimpin. Namun apa yang terjadi, saudara? Kenyataannya bahwa Yusuf menjalani hidup yang begitu rumit. Dia harus dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dan dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Ketika dia di Mesir, justru menjadi budak, bukan menjadi pemimpin. Tidak hanya itu, bahkan dia harus mengalami penjara oleh karena fitnah yang dilakukan oleh istri Potifar. Kesulitan demi kesulitan harus dialami oleh Yusuf, seolah-olah masa depannya di luar mimpi yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Tapi dalam perjalanan yang rumit itu, Tuhan justru menunjukkan karyanya dalam hidup Yusuf. Ketika Yusuf dibeli sebagai budak, dia justru menjadi kepercayaan Potifar. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh Yusuf dalam rumah Potifar kecuali istrinya. Hal yang kedua, kita melihat bahwa Yusuf ketika di dalam penjara, dia justru dikasih oleh banyak orang. Dia dikasih oleh kepala penjara, bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang bersama-sama dengan dia dalam penjara. Tuhan memulihkan kehidupan Yusuf kembali. Setelah dia keluar dari penjara, dia justru dipercaya oleh Raja Firaun. Dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Saudara, terkadang kita mengalami hidup yang sulit. Kita seolah-olah melihat bahwa rancangan-rancangan indah Tuhan itu jauh dari kita. Tapi sesungguhnya, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Dia punya rancangan terbaik di dalam kehidupan kita. Meskipun ketika kita melalui prosesnya, kita sering kali mengalami kesulitan. Kita sering kali mengalami kebuntuan. Kita sering kali mengalami kelelahan untuk menghadapi atau mencari jalan keluar dalam kehidupan kita. Jangan lupa saudara, bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik dan terbaik untuk kita. Meskipun kadang-kadang sulit bagi kita untuk melalui prosesnya. Saudara, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah, mari kita mau setia mengikuti proses Tuhan. Kita akan melihat bahwa karya Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mari, saudara, kita mau setia di dalam Tuhan. Mengikuti rancangan Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Mengikuti caranya Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memampukan kita untuk terus setia mengikuti rancangan Tuhan. Sampai kita melihat bahwa ada pelangi sehabis hujan di dalam kehidupan kita.